front lane lagi tapi enggak juga. Karena kalau misalnya ngomongin Tacho sekarang kan di adjust lebih ke magic damage. Dia punya lip koi tight-nya juga bener-bener oke banget sih. OV-nya masih bisa buat ngebuka semak. Jadi sebenarnya dengan dia bawa Tacho dengan war kayak gini, ini bakal nambahin shield buat main key-nya, shield buat satu tim. Bagus sebenarnya. Dan shieldnya emang scaling sama magic damage-nya Tacho sih. Sebenarnya gua ya kita lihat aja nanti build-nya dari Movers bakal gimana. Berarti mainnya makro banget. Ya. Arli, Tacho gitu nih. Mainnya makro banget dan mereka biasanya ngepanis orang yang beda bahasa. Main Tacho itu ya ngepanis banget orang yang chemistry bahasanya masih belum ada. Jadi Falcon pengen dipanis dari situ. Mungkin aja karena itu ya salah satu power ya, tapi ini kan Delele. Ada Delele sama aja. Ada Delele ya. Itu mainnya Mahadewa yang cita gue, kita tiap kali lawan pemain asing kita pakai Tacho. Iya. Oke, kita bakal lihat untuk game kita yang ketiga antara Kagendra dan juga Falcon ya, dimana memang skor berhasil disamakan oleh Kagendra. Jadi kesempatan mereka untuk ngebuktiin potensi mereka sebagai tim Indonesia yang bertahan di grup B itu ya harus menangin game ini. Betul, dan skor sementara 1 sama sebagai game penutup kita kali ini. Cuman ini sesuai sama yang apa kita omongin di awal loh ya, dimana dari Honor of King Championship 2024 ini udah nggak ada lagi tim yang kayak one sided banget, meskipun mungkin ada. Tapi semakin ketat, gapnya semakin dekat. Makin close lah ya. Iya, makin close gapnya. Ini belum setahun loh. Belum setahun. Jadi makin lama makin bagus sih. Makin lama makin bagus dan makin lama kita nggak butuh main asing maybe. Benar, mungkin aja karena Mahadewa sudah membuktikan ya. Yeah. Dan so, kali ini bakal gak ada invade, di mana Long bakal barengan sama Ming. Di mana di bagian bawah, Lele bakal coba untuk kontak, masih ada Setrot Ice, Maple Dance. Dan di atas juga ada Buy One lagi dari Hans yang bermain agresif dengan exploiting weakness-nya. Bakal langsung di-ganking dengan Flaming Palm dari Bobby dan First Blood untuk Hans. Dan tradisi Kagendra, kalau Hans kena First Blood, jawabannya silakan tulis di komen. Tuh, udah pada tahu pasti komentar viewers, udah tahu kalau misalkan Hans kena First Blood gimana adik-adik? Iya. Masih, Sulit ya. yeah. Karena memang kalau misalnya udah ngelihat ada pemain yang hilang dari landingnya itu udah harus langsung diinfoin cepet sih. Dan kayaknya tadi Hans gak dapat informasi tersebut dan gak expect kalau memang tiba-tiba ada 2 pemain yang ke area atas. Iya, itu last lane emang kunci sih. Orang-orang gak expect ya. Last lane itu kunci banget. Tapi kok gak ke solo kill, jadi paling gak itu rotasi, palingnya rotasi. Kalau ke solo kill itu fatal banget biasanya. Karena experience-nya gak kebagi, gold-nya gak kebagi-bagi juga. Bakal jadi kemenangan yang gede banget, begitu tinggal Stian mereka gak mungkin lagi menang by one ya itu. Dharma lawan Mei ini. Ya, Dharmanya udah ngebikin item defense terlebih dahulu ya. Bahkan mungkin sepatunya juga bakal sepatu physical defense. Dan Rimrom dari Wira udah keluar, masih ada Tragic Beauty. Coba tuh ngamanin satu buah Spirit River di bagian mid lane. Lele dan juga ada Movers bergerak dari arah sungai. Bakal dijepit mungkin saja, tapi ini ada wave yang bakal jalan jadi di clear dulu. Sama Long ya, masih ada Lip Koi Tide. Bakal coba untuk ngusir dulu pemain dari tim Falcon. Karena emang di sini dari FF juga sebenarnya mirip-mirip sama di DQ juga sih. Dimana kayak banyak dikasih lane sama teman-temannya dari tim Falcon biar si Musashinya ini tuh kayak sendiri. Ya dikasih kenyang ya sebenarnya di babysit biar early-nya tuh dapetin kenyamanan buat farming. Tapi Hans Kayaknya ditabrakin balik Dream Drum-nya keluar untuk ngimbangin lane yang tadi Hansnya udah mati. Sekarang paling nggak Hansnya kebantu. Nggak jadi kebantu dong. Nggak bisa ngejar, udah nggak punya Dream Drum lagi. Sayangnya Hansnya agak sedikit takut tadi. Dia nggak langsung badarin ke depan, dia agak sedikit takut adanya bantuan atau mungkin takut dia yang ke-burst gitu kan. pas lagi ada mantra sih tadi sebenarnya. Jadi kayak coba untuk ngedodge momen tersebut. Cuma sayangnya emang mungkin gak kalkulasinya gak matang kan. Tapi rotasi yang bagus paling nggak. Itu takut kalau misalkan ditarik lebih jauh lagi bakal deket sama tembok. 2 orang kena tutup mantra pasti Hansnya tumbang dan kemungkinan bakal di-trade kill. Ya meskipun itu bakal tumbang ya Dharmanya ya karena Hansnya bakal ngasih damage lebih. Jadi kayak resikonya nggak mau diambil sama Hans karena Hans juga udah mati sekali tadi di atas. Itu agak berat buat dia. Dan kali ini kayaknya tim Falcon juga sebenarnya kalau misalkan mau nyulik agak berat ya karena adanya Tacho juga di tangannya Movers. Jadi bisa kapan aja pakai bikin Eye of the Whirlpool-nya kayak tadi. Lagi ada invade, bakal di defense, Wirawi dipanggil pakai Eye of the Whirlpool tanpa basa-basi gitu dari si Movers. Itu bawah juga combo sustain itu. Arli itu sustain banget kalau sama Dachau. Dia bisa pakai payungnya dan ada lompat ke depan Flaming Palm. Masih ada Maple Dance maksudnya. Dipakai tadi buat ngedodgein, masih bakal di Flaming Palm langsung agak sedikit bahaya. Dipulangin dari Arli tapi dia nggak siapin payung buat balik langsung ya. Sekarang bisa langsung balik dengan payungnya. Jadi kayak regen aja di bagian belakang doang. Dan juga sebenarnya sekarang udah bisa balik lagi sih pakai si Ovet. Jadinya tanpa dia ninggalin payung, siapapun yang masuk ke arah si Ovet udah ada portalnya buat balik lagi meskipun ya itu bakal ada charge-nya. Jadi kayak ada di base itu bakal ada delay-nya gitu kalau misalkan lu datang lagi. Tapi cuma bisa ngirim pulang 1 orang sih. Udah beda sekarang dari ada cewek. Tapi kalau ini dari mid-nya bakal ngebuka satu lagi Dream Realm-nya hanya untuk escape aja sepertinya dari Wirau. Ayo tuh Whirlpool juga dibuka. Mereka pengen banget perang sebenarnya.
Udah panggil pemain-pemain temennya Kagendra sendiri dipukulin di belakang masih pengen banget tabrakin. Lele ya, mancing doang ada Winter is Here, dipakai buat zoning. Senko majuin Ray tadi dan Hans lompatin langsung. Hans pengen banget ke arah Ray, bisa dapetin kill ke arah Ray dan Hans masih berhasil buat lari, maybe enggak juga. Flaming Palm yang sakit banget ternyata dari belakangnya, sedangkan pemain-pemain lainnya fokus ke Tyrant. Jadi gak jelek sama sekali buat Kagendra sebenarnya. Iya, masih cukup oke sih meskipun pertukaran 1 untuk 1, tapi Kagendra bisa berhasil dapetin Tyrant-nya. Jadi kalau misalnya tim fight dipaksa lagi sama pemain-pemain Falcons sih bakal rugi buat mereka. Dan Kagendra, mereka cukup sebenarnya untuk nyamain tempo permainan aja. Mereka nggak boleh yang terlalu overcommit, tapi kayak ada game plan-nya di setiap eksekusi mereka. Betul, bakal dimajuin lagi juga udah ada Trejiguiti dan juga ada di Soro yang keluar. Pemain rival bakal dipukul mundur. Bobby tidak sendiri, masih ada heal di bagian belakang. Xiaofi dibuka full table flash dan Infinite Fastness harus dibuka untuk menyelamatkan diri. Sedangkan kita lihat di sisi atas, udah ada coba untuk ganking seorang Musashi. Wirau mungkin sadar akan hal itu. Dia bakal kontak dengan seorang Musashi dari FF. Ada Wawa yang datang juga. Dream Room-nya bakal dibuka untuk melarikan diri. Sedangkan Kagendra mendapat keuntungan lebih dengan tower inner di bagian bawah yang bakal diambil. Bahkan Longnya gak bakal berani maju lebih dalam lagi. Karena dia gak punya Infinite Fastness kali ini. Wah gila, ini masih PR banget. Benar sih di clear minionnya, tapi dia bisa 1 wave lagi. Dan bisa aja panggilan sekalian kalau dia mau buka Eye of the Whirlpool lagi. Di samping lelenya. Masih bisa dapetin tower, innernya gede banget nilainya. Ada Winter is Here yang dipakainya di posisi yang gak perlu kesana Kagendra. Jadi gak masalah sama sekali, dia tahu Winter is Here cooldown sekarang. Iya, tapi respect sebenarnya dari Falcons ya, karena mereka tahu ada posisi dari movers juga di sana yang bisa manggil Wirau dan juga Hans di waktu yang dibutuhkan sebenarnya dengan Eye of the Whirlpool. Cuma Falcons lebih merelakan sih sebenarnya posisi inner towernya tadi di area bawah dipecahin sama Kagendra. Betul, dan di atas juga bakal coba untuk di-engage lagi sama Hans. Exploiting weakness ditendang ke belakang. Kali ini dari seorang Wawa. Dimana bakal dibantu dengan adanya Tachiao dari Movers, Lipkoi Tide, Wirau sendirian. Bisa kapannya dipanggil sih? Dia bisa kapannya dipanggil, bahkan dia bisa invade sendirian, Dream Roam, dapetin Smite. Mereka bakal coba untuk mulai dari arah Overlord-nya. Kalau misalkan gak ada kontes, ya udah nggak usah dipanggil AFD Whirlpool. Permainan makronya benar-benar bisa versatile banget dari tim Kagendra. Jadi kayak mereka bisa mainin personilnya, mereka mau main berapa orang dari arah sana, mau nge-geng atau war atau enggak. Karena adanya Tachiao yang powernya tuh kuat banget buat mainin makro, apalagi mereka kali ini ya 4-nya masih Indo sih. Jadi buat comms gue rasa Kagendra masih oke banget. Masih oke banget, lalu maju ke depan dia masih bakal pukulin mancing doang, gak masalah. Dan FF udah bikin blood rage ya, jadi harusnya kalau misalnya untuk tim fight jangka panjangnya harus lebih sustain. Tapi tergantung targetingnya sekarang nggak bisa main front to back dari Falcon karena mereka punya Wirau juga dari Kagendra. Jadi bakal tebel banget sebenarnya dari Wirau sendiri, bakal mainin shieldnya dan bakal ngasih space ke arah Lele. Sementara movers ini pasti bakal ngeganggu juga dengan poking dari Living Koita juga. Sementara pemain-pemain dari Falcons jelas targetingnya harus numbangin ke arah Lele secara langsung. Iya, Falcon harus targetin dan dia buka Eye of the Whirlpool ke atas. Mereka pengen nompatin karena Ray dia masih bisa flash. Tapi Dream Drop terusin kejar. Ray-nya gak bisa kabur kemana-mana. Nice banget pengejaran dari Wirau. Udah flash ke belakang, dia udah ngebuang flashnya. Cooldownnya lama dan masih mati. Froscar juga udah dipegang sama Senko ya. Jadi sekarang Kagendra emang tempo permainnya kayak gini karena mereka coba pengen main agresif, mereka coba untuk dapetin satu pemain atau skirmish lah ya yang dibuka sama Kagendra. Mereka harus bener-bener jangan ragu. Dream Drop-nya nabrakin 2 pemain sekaligus, dia masih bakal tabrakin satu persatu. Dapetin Ming. Infinite Faces kabur dia, ninggalin Musashi-nya sendirian FF. Masih bisa punya blood race, masih bakal dikejar ke samping, tapi ada percobaan Wawa buat badanin. Musashi bisa kabur sih dari Wawa yang punya flash, Wawa. Gak bisa kemana-mana dia. Bisa diinvasi juga merahnya, Winter Asian gak guna sama sekali. Bakal kecelakaan satu persatu dan Kagendra tiba-tiba menang banget kondisi gold nih. Wah ini kayak Wirau-nya gak ngurang darahnya teman-teman. Gak bisa ya karena emang Musashi itu gak bisa ngepil darahnya Wirau. Cuma kena tip damage aja karena dia main key. Dan mid lane-nya juga bukan yang ngeburst. Dan Ming sama Long tuh emang bukan satu combo yang oke banget menurut gua. Karena emang lu kalau misalkan main Ming sama Lidison kan dia kan nambah attack speed juga ya dari buff-nya si Ming. Jadi kayak Long gak kayak gitu. Long gak kayak gitu, Long tuh mainnya emang skill aja. Kalau misalnya Lidison dia mukul itu bakal ngurangin cooldown dari skill satu rolling rate-nya. Sedangkan Long masih harus tutup nunggu banget nama Flaming Palm. Dan kali ini dari Tyrant bakal langsung diambil aja sama tim Falcon dan berhasil diamankan di tangan seorang Long. Sedangkan di sana yang sama juga dari Hans, gak bakal bisa berbuat lebih banyak lagi. Wave minion di bagian bawah bakal dikelaskan untuk dikasih aja towernya, ditukar sama atas, sama Kagendra. Oh, tapi perbedaan networknya cukup jauh ya nih. Kagendra unggul di menit yang ke-9 dengan network 4000 di tangan. Dan tadi kondisinya mereka fight itu tanpa Lele. Jadi harusnya
seperti yang tadi aku udah bahas, Falcon udah gak bisa main front to back sekarang. Mereka nggak bisa terlalu ngantepin Wirao di area depannya karena bakal wasting time banget. Semua resource skillnya bakal ditelan sama Wirao semua. Jadi targetingnya Falcon nih harus benar-benar langsung lincar lini belakangnya. Atau mungkin motong dari samping karena mereka punya Dharma kan. Mereka punya Wawa di sini. Cuma masalahnya semua brushnya dicek sama Wirao dengan cukup mudah tentunya dengan Tree Bubble. Jadi Falcon nih bener-bener harus dapetin momentum yang bagus banget untuk bisa balikin keadaan atau enggak ya Kak Gendra. Udah pasti mereka yang bakal bisa nge-closing di game ketiga. Ini mainin makronya mulu sih Kak Gendra ya. Jadi kayak PR juga yang nge-clearnya ya. Nge-clear berlima itu buang-buang gerakan. Jadi kalau misal ada chance buat kecolong, itu lelanya masih di atas. Iya, Bisa dipanggil kapanpun masalahnya. Dan kalau nggak ditahan, kalau perangnya nggak lama banget bakal rugi banget. Dan Dream Drop karena belakang Wirao pengen banget karena FF-nya juga. Di samping ada Wawa yang diincer sama Hans. Hansnya pengen banget lompatin Wawa, dipukulin sama Lela. Dan Wawa di take down. Lelanya dipanggil aja Infinite Festus dipakai buat lari ke belakang satu hero down. Free Tyrant ini. Enhanced Tyrant dan juga Enhanced Overlord ini gede banget buat Kak Gendra. Udah pasti diambil sih ini Kak Gendra. Tadi warna bener-bener nice banget. Mereka lagi menang unggul gol. Mereka tahu kesempatan itu dan ya ini makronya susah sih. Gara-gara ada touch mereka bakal bingung banget harus harus main kemana. Karena kalau misalkan dia ngejar karena lo tinggal dipanggil aja pakai AFD Whirlpool. Kalau nggak dipanggil juga towernya digrogotin. Kan hilang juga inner atasnya. Jadinya serba salah banget pergerakan dari tim Falcons. Karena mereka mainnya ya Ming sama Long. Yang sampai saat ini pun oke, nanti di late game bakal bisa ngepoke bener-bener sakit banget. Cuman kalau kita ngomongin siapa sih yang bisa buat di poke bener-bener kayak tumbang langsung, mungkin Tachio. Kalau misalkan Tachio bikin defense, mungkin dia nggak langsung mati. Dan dia masih bisa banget buat kayak kena cicil sama yang lainnya. Mungkin kena main, entah kena cicil sama Lele juga. Jadi trade damage-nya sebenarnya kalau misalkan Long sama Ming itu gak worth it. Lu dapat satu mungkin pertukarannya nggak bakal bisa dibalas lagi. Sama tim Falcon nggak bisa ngambil lain maksud gue. Ya ini Lele juga lumayan kaya banget ya sebenarnya. Dia udah punya Rebeaker juga. Sebenarnya levelnya nggak terlalu berbeda jauh sama Bobby. Cuma Lele ini dapetin space banyak banget tadi di area atas. Kayaknya dua lap itu dicuekin sama tim Falcon. Jadi emang Lelenya sebenarnya sekarang juga udah bisa join team fight. Cuma pressure lininya 4-1-nya ini jalan terus dari Kak Gendra. Wah ini berat banget di tengahnya, ada chance buat nge-zoning posisi dari FF-nya. Dan dia pengen banget ke arah race sebenarnya, tapi itu buat nge-zoning, yang penting tawar tengahnya bakal dipukulin. Minionnya habis sebenarnya dan ada kill ke arah main dari Hans. Terlalu over dan posisinya Wirao pasti nungguin minion wave masalahnya. Dia mau nge-zoning buat dapetin ini si tower sih tadi. Iya minionnya habis ya. Jadi gak dapet tadi ya, dan tanky banget musasinya. Ya sementara susah ya dari Falcon sendiri, mereka bakal coba nge-press kayaknya di area mid. Bakal dimajuin aja, Nixer udah keluar juga di mana Lelenya free banget, masih ada Maple Dance tapi Lele harus pulang dari Infinite Fast sudah keluar. Berhasil dipancing oleh Kak Gendra, sedangkan dari Dharma juga masih bisa selamat. Di saat yang sama ada Overlord yang ke Enhance. Ini bisa manggil Hans kapan aja, dia punya Out the Whirlpool juga. Dan moversnya di luar rumput itu. Dia mungkin sengaja atau mungkin ada di luar rumput kali ini. Masih punya Leaping Koi Tide. Bakal coba untuk memulai Overlord kali ini. Dimana mereka punya Winter Azure ya. Dari tim Falcon, harusnya tim Kak Gendra juga bakal aware akan hal itu. Mereka juga bakal coba untuk nurunin potensi resiko yang bener-bener kayak berat seandainya nanti di-steal sama tim Falcon. Karena sekarang network goldnya masih lebih oke di Kak Gendra. Dan akhirnya kita ngeliat dari build itemnya Tachio masih ke defense ya. Masih ke defense, jadi dia bisa asal nggak ke burst nggak ada chance balikin sebenarnya. Yeah, dia bakal nunggu lane ke bawah semua, lane ngaju semua baru mereka mulai. Jadi milih tuh, disuruh milih mau defense atau mau kontes. Berarti emang benar-benar dan fokusnya sebenarnya dari Hans di sini juga lebih ke arah item build-nya lebih ke arah hybrid juga ya. Ada satu item defense juga, ada Quiras dan yang pastinya juga ada free ke arah Overlord-nya, nggak bakal dikontes sama pemain-pemain dari Falcon. Ya, dan sekali lagi kali ini dari arah si Arlie-nya Lele itu tetap bikin ke arah Spark Forge ya. Jadi buat nge-push, nge-press lane-nya bakal lebih cepat juga. Dimana buat nge-clear itu bagus banget dan kali ini dari tim Falcon bakal coba untuk bermain di arah choke point. Udah ada Crimson Golem yang terbuka, Leaping Koi Tide-nya udah menyala juga dimana FF udah ketahuan posisinya. Masih bisa mengamankan kah? Tidak, ternyata berhasil diambil oleh Lele atau Wirao. Lebih tepatnya lagi masih Dream Bubble, Wave, Minion Wave di arah mid lane. Udah masuk lagi masih ada Flaming Palm yang connect ke arah seorang movers. Unending Sorrow-nya keluar tapi tower high ground akan dikantongi di tangan tim Kak Gendra. Kak Gendra bermain makro, menghalangi perang juga Flaming Palm juga Wirao nggak ada rasanya sama sekali. Dan mereka masih bisa pulang. Bahkan si Ovid nggak dipakai sama movers, FF gak berani banget buat duel to the death. Dan kayaknya dari Kak Gendra juga nge-kiting terus. Ayo perang sekarang, ayo kita perang sekarang karena Hans lagi ngejalanin wave di bagian bawah. Ini dia mau kalau ke bawah tengahnya diperangin. Kalau dia mulai ke bawah, ke arah Hans, tengahnya diperangin. Kalau mereka gak ke bawah, jebol sama Hans. Iya, itu bakal jadi free tower high ground ya untuk Hans. Tapi di area atasnya, FF yang bakal di pressure. Dan lagi-lagi. Winter sini dibuka sih, dia tapi gak kena overlord-nya dikit ya. Mereka masih zoning lagi, mereka bener-bener mainin 3 lane.
Dan dia punya overload gede di bagian atas yang bakal maju. Ini bakal jadi krusial banget bagi Kagendra kalau mereka mau end ini. Iya, karena kalau misalkan tadi duel to the death ke arah Senko sih mereka dia gak bakal mau, FF gak bakal mau. Karena pasti bakal ada ancang-ancangnya dulu, tapi high ground bakal diambil sama Lele, langsung coba untuk di duel to the death, langsung ke arah Lele menukar belakang, tapi kali ini FF tadi sendirian. Terjebak dari Nostalgia, bakal dibuka juga M, Whirlpool. Di belakang udah ada Dharma dari Wawa sendirian. Wawa masih sudah sama, tapi ternyata Wawa tumbang di tangan tim Kagendra. Sedangkan Hans, dia nge-flash, dia maju, exploiting weakness. Pemain dari Development mundur, naganya harus dipanggil Infinite Fastness. Sedangkan Hans masih mau perang, dia mundur lagi free danger. Dan kali ini 2 orang tumbang dari tim Falcon. Hans masih dikejar lagi, masih di heal tentunya. Dan dia masih bisa buat selamat. Dan itu mancing flashnya Bobby juga. Dia gak punya flash artinya. Kalau mau Tyrant sih lebih aman. Tyrant enhance ya. Iya, tapi tadi sayangnya memang karena meskipun kayak tim fight-nya berkelanjutan ya sebenarnya dari Kagendra, posisi Lele nih gak siap banget buat tim fight yang kedua. Karena posisi dia udah low banget, dikejar sampai habis-habisan sama Wawa tadi. Dan sekarang Tyrant-nya harusnya jatuh ke tangan dari Kagendra, cuma agak sedikit ke reset. But it's okay, selama Falcons mereka gak bakal main agresif untuk mendapatkan kontes ke area Tyrant. Ya, yang bawah tinggal dikit banget, tinggal dicolek dikit, bisa hancur tower high ground. Jadi dia punya 3 lanes per minion kalau yang bawah hancur. Dan Lele yang bakal jadi tugasnya buat ngedorong bawah, Hansnya di atas, 3 pemain di tengah. Mereka bisa panggil semuanya nanti barengan untuk perang ya. Karena super minion udah ada di 2 lane, tinggal 1 yang butuh mereka fokusin. Ya ini bisa banget sih di end sama Kagendra mungkin aja, tapi harusnya mereka bakal main safe. Dharma posisinya akan punya tugas rahasia. Di mana Lele yang lagi jalan bakal langsung target dan kontak bersama Dharma. Dia udah ngelihat Dharmanya ada di sana punya niat jahat. Dan Kagendra nggak bakal ke bait. Mereka udah ngeliat tadi Dharmanya, niat jahatnya. Gagal. Niat buruk itu akhirnya bisa didinai sama tim Kagendra. Dan coba untuk bermain lagi di jungle milik tim Falcon Super Minion. Sudah dimiliki oleh Kagendra di 16 menit. Jadi sebenarnya kalau misalkan mau Primal Bone, mereka mau ngambil ke arah Overlord, itu juga masih bisa banget dari tim Kagendra. Tapi kali ini dari Dharmanya bakal di-cancel. TP-nya bakal dikejar sama Senko dan Wawa. Tidak akan pulang. Nowhere to run untuk Wawa. Udah ketangkep polisi sama Senko dan Wawa kali ini hanya menangis di pojokan dan tumpang di tangan tim Kagendra. Overlordnya ada kali ini. Masih ada Eye of the Whirlpool. Dan di saat yang tidak disadari Kagendra harus kehilangan Overlord kali ini. Agak sayang sebenarnya, dari Overlord yang bisa dicolong sama Falcon ternyata. Iya, sebenarnya kayak timingnya ya, mungkin karena ngelihat ada satu pemain di area bawah dan harus Tapi Dikole gagal. Di-cancel. Dikole gagal Musashi-nya. Mingnya ketahuan juga Musashi gak bakal balik dong, FF. Tapi yang lain gak peduli, tugas viral adalah gak kasih balik. Karena yang lainnya bakal mau ke base, dapetin Ray, Infinity Space dibuka, dan mereka bakal nge-end 2-1 untuk Kagendra. Wow, tradisi itu nyata.